Seberkas cahaya terbit di ufuk timur menerangi agungnya Tatar Galuh Kabupaten Ciamis. Setiap jengkal tanahnya memberi anugerah yang tiada terhingga. Setiap tetes airnya memberi kehidupan subur, makmur, sejahtera, sentosa. Masyarakat Kabupaten Ciamis tersenyum, bahagia, suka cita. Sinar terang lahir di Tatar Galuh, membawa semua mimpi dan harapan menuju sebuah kejayaan. Setiap sendi kehidupan mengulang sejarah jaya yang agung dan megah, Galuh, Jaya di Buana. Awan hitam dan badai menerpa. Pandemi COVID-19 dan inflasi global menjadi tragedi dunia, termasuk Kabupaten Ciamis. Namun awan hitam dan badai sirna, cahaya terang terus menerangi Tatar Galuh Kabupaten Ciamis. Haye, Dr. Haji Herdia Sunaria dan Haji Yanade Putra terbukti tangguh, cerdas, dan memiliki visi jelas nan agung dan mulia. Mantapnya kemandirian ekonomi sejahtera untuk semua, menjadi akar, menjadi batang, dahan, ranting dan daun yang berbunga mekar dan berbuah lebat nan manis yang dinikmati seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Ciamis. Kabupaten Ciamis, kabupaten yang terletak di sebelah timur Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah seluas 1.595,94 km persegi yang memiliki 27 kecamatan, terdiri dari 258 desa dan 7 kelurahan, dengan luas sawah dilindungi seluas 30.448,99 hektar atau 19,08% dari luas wilayah Kabupaten Ciamis, dengan mayoritas penduduk bekerja pada sektor pertanian, menjadikan Kabupaten Ciamis sebagai kabupaten agraris. Kabupaten Ciamis di tengah pandemi dan inflasi teruji dan terbukti mampu mengatasi badai tantangan. Bahkan di saat dunia berduka terpuruk, Kabupaten Ciamis mampu melaju dan berprestasi. Bahkan produk tanaman pangan mengalami surplus, sehingga Kabupaten Ciamis tak tergoyahkan. Hal ini semata karena kecerdasan pemimpin yang hebat, yang bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan mampu menganalisa berbagai kemungkinan yang akan mengancam kesejahteraan masyarakat Tatar Galuh Kabupaten Ciamis dengan langkah kebijakannya yang tepat. Haye menyusun rencana terukur, membuat strategi matang dan menata langkah mantap untuk mewujudkan visi suci dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Musrenbang atau Musyawarah Rencana Pembangunan menjadi wadah, menjadi wahana musyawarah seluruh stakeholder yang mencintai dan menghendaki terwujudnya mantapnya kemandirian ekonomi dan sejahtera untuk semua di Tatar Galuh Kabupaten Ciamis. Banyak hal yang penting dalam pembangunan, tetapi pemerintah Kabupaten Ciamis sangat cermat melihat peluang dan tantangan yang dibatasi oleh waktu dan sumber daya, sehingga dirumuskanlah 8 prioritas pembangunan yang akan dikerjakan dengan sungguh-sungguh dalam periode 5 tahun kepemimpinan Haye. Hal ini merupakan bukti komitmen, keseriusan, dan pengabdian sang sinar harapan yang lahir, terbit, dan menerangi Tatar Galuh Kabupaten Ciamis. Karena Galuh Nanjer, Ciamis tangguh. Peningkatan akses dan layanan kesehatan masyarakat. Wabah pandemi COVID-19 begitu mengerikan menyerang seluruh dunia. Korban jiwa yang begitu banyak dan memaksa setiap orang untuk tinggal di rumah. Ekonomi dunia hancur, seluruh sendi kehidupan lumpuh, masyarakat menderita secara kesehatan dan finansial, termasuk Indonesia.
Namun di tengah keterpurukan tersebut, Kabupaten Ciamis mampu bertahan berkat kuatnya ketahanan sektor pertanian dan UMKM, serta berkat keseriusan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis, Dr. Haji Herdia Sunaria, Haji Yanade Putra, HY, dalam penanganan serta pengendalian COVID-19 di Kabupaten Ciamis. HY terus berupaya terutama dalam meningkatkan akses dan layanan kesehatan masyarakat guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan terus mendorong masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan 5M dan menggalakkan PPKM sebagai sebuah langkah pendisiplinan dan pemutus rantai penyebaran dengan diterbitkannya surat edaran Bupati Ciamis. Keberhasilan Kabupaten Ciamis dalam mengentaskan kasus pandemi COVID-19 juga tidak terlepas dari upaya HY dalam mensukseskan vaksinasi COVID-19 tahap 1, 2, dan 3 yang merupakan salah satu keberhasilan HY dalam bidang penanganan COVID-19 dengan cakupan vaksinasi lebih dari 70% dengan dosis pertama sebesar 83,61% dan vaksinasi dosis kedua sebesar 73,07%. Menurutnya, angka kasus stunting di Kabupaten Ciamis juga merupakan keseriusan Kabupaten Ciamis dalam mewujudkan New Zero Stunting di tahun 2024 dan demi mewujudkan generasi emas di tahun 2045. Umur harapan hidup di Kabupaten Ciamis terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, tercatat umur harapan hidup sebesar 71,57 tahun dan pada tahun 2023 meningkat 3,39 tahun menjadi 74,96 tahun. Pembangunan dan renovasi infrastruktur juga merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan akses dan layanan kesehatan masyarakat, seperti membangun dan merenovasi sarana infrastruktur kesehatan, pembangunan rumah sakit Kawali, Puskesmas Ciamis, Puskesmas Panjalu, Puskesmas Cisaga, dan rehabilitasi Labkesda Kabupaten Ciamis. Hal ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sarana kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Angka kematian ibu tahun 2021 berada di angka 191,20 menjadi 55,10 di tahun 2023. Angka kematian bayi di tahun 2019 dari 1,25 menjadi 0,99 di tahun 2023. Persentase balita dengan gizi buruk di tahun 2020 sebesar 0,56% dan menurun di tahun 2022 sebesar 0,20%. Selain kualitas sarana kesehatan, HY juga berhasil meningkatkan kesadaran hidup sehat yang ditandai dengan meningkatnya ODF dari tahun ke tahun. Tercatat di tahun 2019, capaian ODF berada pada 17,70% dan meningkat signifikan di tahun 2023 menjadi 82,64%. Peningkatan ekonomi yang berkualitas, ketahanan pangan, peningkatan daya beli masyarakat. Di saat pandemi merontokkan laju pertumbuhan ekonomi atau LPE nasional, LPE Kabupaten Ciamis masih mampu bertahan. Tercatat minus 0,14 di atas LPE Provinsi Jawa Barat yang tercatat minus 2,52. Dan LPE Kabupaten Ciamis terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun pasca pandemi. Di kepemimpinan HY di tahun 2021, LPE Kabupaten Ciamis tercatat 3,66% dan meningkat kembali di tahun 2022 secara signifikan pada 5,02. Hal ini juga tidak terlepas dari penguatan sektor UMKM dan peningkatan SDM para pelaku UMKM. Tercatat jumlah UMKM di tahun 2019 sebanyak 14.792 UMKM dan meningkat tahun 2023 sebanyak 17.042 UMKM. Tangguhnya sektor pertanian juga patut menjadi catatan penting kepemimpinan HY, di mana dari tahun 2019 sampai dengan 2023, nilai tukar petani selalu di atas 100 dengan rata-rata yaitu 109,51. Laju pertumbuhan ekonomi turut berdampak pada daya beli masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya pengeluaran per kapita dari tahun 2019
sebesar Rp9.557.000 menjadi Rp9.750.000 di tahun 2023. Pertanian, peternakan, dan perikanan merupakan kekuatan ekonomi masyarakat Kabupaten Ciamis yang telah terbukti mampu bertahan dalam situasi sulit, seperti inflasi akibat wabah pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi global yang menerpa dunia. Indonesia termasuk Kabupaten Ciamis. Bahkan di masa pandemi Kabupaten Ciamis mampu swasembada beras dan telur. Tren produksi beras dan telur dari tahun 2019 sampai dengan 2023 meningkat. Pada 2019 produksi beras sebanyak 281.576 ton dan meningkat di tahun 2023 menjadi 307.546 ton. Sedangkan untuk produksi telur di tahun 2019, 28.137,3 ton, meningkat di tahun 2023 menjadi 31.246,4 ton. Dengan jumlah lumbung pangan masyarakat di tahun 2019 sebanyak 224 LPM, meningkat di tahun 2023 sebanyak 227 unit. Pencapaian skor pola pangan harapan juga mengalami kenaikan di mana tahun 2019 berada pada 89 poin, meningkat di tahun 2023 sebesar 93,7 poin. Penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, dan penciptaan lapangan kerja. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, dan penciptaan lapangan kerja, kepemimpinan Dr. Haji Herdia Sunaria dan Haji Yanade Putra berhasil menekan angka kemiskinan menjadi 7,42% di tahun 2023. Setelah pada tahun 2020 sempat naik ke angka 7,62% akibat dampak pandemi COVID-19. Tercatat sebanyak 5.771 rutilahu telah dibangun dari tahun 2019 hingga 2023. Pengembangan serta peningkatan pendidikan yang berdampak pada kompetensi sumber daya manusia Kabupaten Ciamis menjadi kunci penting dalam membangun Kabupaten Ciamis ke depan. Hal ini juga didukung pemerintah daerah Kabupaten Ciamis dengan menciptakan serta membuka peluang lapangan pekerjaan dengan langkah berkolaborasi dengan seluruh pihak dalam membuka peluang lapangan pekerjaan. Pelatihan dan pembinaan soft skill dan hard skill juga terus ditingkatkan dalam upaya menciptakan peluang usaha mandiri. Kepemimpinan HY juga berhasil menurunkan tingkat pengangguran terbuka, di mana tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka berada pada 5,16%, mampu menekan di tahun 2023 menjadi 3,52%. Kabupaten Ciamis melakukan berbagai langkah penanganan serta pengendalian inflasi. Di samping penguatan ekonomi lokal sektor pertanian, juga memberikan bantuan sosial berupa kebijakan penanganan dampak inflasi kenaikan BBM sebanyak 9.730 KPM, serta bantuan sosial lainnya, dan terus berkoordinasi dengan pusat dan provinsi secara berkala. Berkat langkah cerdas Bupati Wakil Bupati Ciamis dalam menyikapi serta menangani permasalahan pandemi serta resesi ekonomi global dengan penguatan sektor pertanian dan UMKM, Kabupaten Ciamis menjadi kabupaten yang kuat dan tidak terlalu terpengaruh dampak inflasi serta resesi ekonomi global. Melalui infak zakat sedekah melalui Basnas Kabupaten Ciamis yang memiliki prestasi di tingkat provinsi seperti juara umum pada penganugerahan Basnas Jabar Award 2022 tak tanggung, 8 penghargaan sekaligus diraih Kabupaten Ciamis. Seperti diantaranya, kategori Kepala Daerah Peduli Basnas diberikan kepada Bupati Ciamis, Dr. Haji Herdia Sunaria, serta penghargaan lainnya. Peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan untuk semua. Pencapaian HY Dr. Haji Herdia Sunaria dan Haji Yanade Putra di bidang pendidikan begitu gemilang. Hal ini dikarenakan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis memiliki keseriusan dalam membangun dan mencerdaskan kehidupan generasi penerus. Dengan mencetak generasi emas Kabupaten Ciamis yang berdaya saing di tengah perkembangan teknologi dan informasi.
Di bidang pendidikan, dalam satu periode kepemimpinan Haji Herda Sunaria dan Haji Adede Putra, tercatat berbagai prestasi gemilang yang diraih sebagai bukti keberhasilan program Bupati dan Wakil Bupati Ciamis dalam memajukan pendidikan di Kabupaten Ciamis seperti juara nasional jawarabelajar.id. Nilai IPM di tahun 2019 pada 70,39 meningkat di tahun 2023 menjadi 73,12 dengan rata-rata lama sekolah 7,69 tahun di tahun 2021 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 8,09. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan serta permasalahan tenaga pendidik dalam kepemimpinan HY, tercatat dari tahun 2019 sampai dengan 2023, Bupati Ciamis telah melantik sebanyak 3.242 orang guru ASN. HY juga menunjukkan keberpihakan terhadap pembangunan manusia dengan berupaya memberikan akses terhadap pendidikan bagi seluruh masyarakat, termasuk pemberian beasiswa. Tercatat jumlah dana beasiswa yang digelontorkan di tahun 2019 sampai dengan 2023 sebesar 5,84 miliar rupiah. Peningkatan pembangunan infrastruktur untuk pembangunan wilayah, peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana. Pembangunan infrastruktur merupakan unsur yang sangat penting dalam menunjang pembangunan di Kabupaten Ciamis di setiap sendi kehidupan. Pembangunan ini dilakukan oleh HY dengan memperhatikan kelestarian lingkungan Tatargaluh Kabupaten Ciamis. Indeks kualitas lingkungan hidup semakin membaik. Tahun 2019, IKLH Kabupaten Ciamis bernilai 55,21 dan naik di tahun 2023 menjadi 70,76. Kondisi itu disebabkan oleh kualitas air, udara, dan lahan di Kabupaten Ciamis yang juga baik. Di bidang pembangunan tercatat satu periode kepemimpinan HY, panjang jalan kabupaten menjadi 1098,13 km dengan kemantapan jalan sebesar 90%. Panjang jalan yang ditingkatkan pada tahun 2019 hingga 2023 sebanyak 676,98 km. Sebanyak 25 jembatan telah berhasil dibangun hingga tahun 2023. Dengan jumlah jembatan yang dipelihara sebanyak 17 unit. Sementara itu daerah irigasi yang ditangani sebanyak 382 daerah irigasi. Panjang drainase yang dipelihara pada tahun 2019 hingga 2023 sepanjang 20.702,90 meter. Panjang saluran sungai yang dinormalisasi sepanjang 19.524,07 meter hingga tahun 2023. Pembangunan embung pada tahun 2019 sebanyak 12 embung, meningkat menjadi 32 embung pada tahun 2023. Pembangunan rutilahu sebanyak 5.771 rumah, pembangunan rumah sakit sebanyak 1 unit, pembangunan dan pengembangan puskesmas sebanyak 3 unit, pembangunan dan rehabilitasi sekolah sebanyak 1.830 unit sekolah. Pembangunan infrastruktur non-fisik juga sangat penting dalam membangun Kabupaten Ciamis. Pembangunan infrastruktur teknologi menjadi sangat vital dalam upaya memberikan layanan kepada masyarakat, serta sekaligus mendukung layanan digital dalam mewujudkan Ciamis Smart City. Tercatat di tahun 2023, Kabupaten Ciamis telah berhasil membangun Super Desa, sistem pelayanan masyarakat desa, dan 183 website desa, serta 223 kepala desa yang menggunakan tanda tangan elektronik untuk memenuhi pelayanan desa secara elektronik sebagai wujud desa pintar atau Smart Village. Sebanyak 284 titik jaringan intra pemerintah atau JIP telah berhasil dibangun di tahun 2022 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 369 titik. 77 titik Wi-Fi publik Pemkab berhasil dibangun di tahun 2022 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 88 titik. Dan telah membangun 104 subdomain web OPD dan membangun 53 subdomain aplikasi untuk memenuhi pelayanan desa.
Penanganan dan pengendalian bencana sebagai langkah nyata yang dilakukan pemerintah daerah dalam menangani permasalahan kebencanaan, baik yang diakibatkan oleh alam, wabah, dan manusia yang mengganggu keselamatan dan jiwa, serta terganggunya perekonomian terdampak masyarakat Kabupaten Ciamis. Menjadi kunci ketahanan dalam eksistensi pembangunan yang berkesinambungan. Catatan keberhasilan HY dalam upaya pencegahan, penanggulangan, serta pengendalian bencana di Kabupaten Ciamis menjadi sorotan nasional atas prestasi dan keberhasilan dalam penanganan bencana. Bahkan Kabupaten Ciamis dapat berbicara banyak dalam bantuan kebencanaan dan kemanusiaan bagi kabupaten kota lainnya, bahkan dunia. Basnas Republik Indonesia mencatat bantuan kemanusiaan dari ASN dan masyarakat Kabupaten Ciamis menjadi yang terbesar bagi rakyat korban kekejaman Israel di Palestina, dengan angka bantuan tak kurang dari 2,55 miliar rupiah. Bantuan kemanusiaan bagi korban gempa di Kabupaten Cianjur di tahun 2022 adalah bukti kemampuan Kabupaten Ciamis dalam menanggulangi bencana hingga mampu memberikan bantuan kemanusiaan hingga kabupaten kota lain, menjadi bukti bahwa Galuh Nanjer, Ciamis tangguh. Tercatat satu periode kepemimpinan HY, indeks resiko bencana terus menurun berkat sinergitas seluruh pihak dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Ciamis. Peningkatan kemandirian desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Keseriusan HY dalam upaya menjalankan misi memperkuat otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa dalam mewujudkan visi mantapnya kemandirian ekonomi sejahtera untuk semua terus dilakukan dan mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Tercatat di tahun 2019 desa mandiri hanya berjumlah 8 desa. Pada tahun berikutnya terjadi peningkatan yang sangat membanggakan. Sejak 2020 sudah tidak ada lagi desa tertinggal dan pada 2023 jumlah desa mandiri menjadi 178 desa. Prestasi membanggakan ditorehkan Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu, yang menjadi desa dengan nilai IDM tertinggi se-Indonesia, menjadi bukti komitmen HY dalam membangun desa. Kabupaten Ciamis telah berhasil menyelenggarakan BUMDes Award di tahun 2022 sebagai wujud dalam membangun kemandirian desa. HY juga berhasil menjaga dan meningkatkan kinerja BUMDes, sehingga pada tahun 2023 bisa terbentuk 70 unit BUMDes yang berstatus maju untuk menjaga keberlangsungan semua BUMDes dan meningkatkan gotong royong ekonomi guna mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat. Kabupaten Ciamis telah berhasil mendirikan 26 unit BUMDesma di 26 kecamatan. Berbagai prestasi ini tak terlepas dari cita-cita HY dalam membangun dan memajukan desa terlebih di era digitalisasi saat ini. Desa, garda terdepan pemerintah daerah, harus mampu memberikan pelayanan terbaik dan optimal kepada masyarakat, sehingga HY terus berbenah dalam membangun Smart Village demi mewujudkan Ciamis Smart City. Peningkatan pengarus utamaan gender, ketahanan keluarga dan perlindungan anak, serta peningkatan peran pemuda, pengembangan olahraga, seni, dan budaya. Dalam upaya peningkatan pengarus utamaan gender, ketahanan keluarga, dan perlindungan anak, peran PKK sebagai mitra pemerintah Kabupaten Ciamis sangat besar dalam membantu pemerintah dalam meningkatkan mutu kehidupan keluarga di Kabupaten Ciamis. Ketua TPPKK Kabupaten Ciamis beserta Wakil Ketua dan seluruh kepengurusan TPPKK Kabupaten Ciamis terus bersinergi dengan seluruh OPD yang ada di Kabupaten Ciamis dalam menjalankan 10 program pokok PKK, memberikan kemajuan yang berarti bagi kehidupan setiap keluarga. Keberhasilan TPPKK Kabupaten Ciamis sebagai mitra pemerintah Kabupaten Ciamis dapat dilihat dari banjirnya prestasi, baik di tingkat provinsi dan nasional. Penghargaan kader PKK terbaik tingkat nasional tahun 2022 menjadi bukti kualitas para kader PKK yang membantu pemerintah dalam menjalankan program-program bagi masyarakat Kabupaten Ciamis.
Total raihan penghargaan PKK sepanjang tahun 2019-2023 sebanyak 44 penghargaan. Pada sektor pariwisata, kunjungan wisata ke Kabupaten Ciamis di tahun 2019, jumlah wisatawan ke Kabupaten Ciamis 697.782 orang, meningkat di tahun 2023 menjadi 1.037.960 orang. Di tahun 2019, sebanyak 132 objek wisata telah dibangun di Kabupaten Ciamis dan meningkat di tahun 2023 menjadi 254 objek wisata. Suksesnya Kabupaten Ciamis menjadi salah satu tuan rumah dalam penyelenggaraan Porprov 14 Jawa Barat tahun 2022 menjadi bukti keberhasilan Kabupaten Ciamis dalam bidang olahraga dengan menyelenggarakan 8 cabang olahraga yang diselenggarakan di Kabupaten Ciamis dengan melibatkan total 507 atlet Kabupaten Ciamis yang diterjunkan untuk mengikuti 32 cabang olahraga di ajang Porprov 14. Berhasil menjadikan Kabupaten Ciamis berada di peringkat ke-9 besar dengan total raihan medali sebanyak 99 medali. Di antaranya 35 medali emas, 29 medali perak, dan 35 medali perunggu. Di ajang Porprov 14 juga digelar opening dan closing ceremony yang menampilkan seni dan budaya asli Ciamis yang melibatkan para seniman dan generasi muda Kabupaten Ciamis. HY juga berhasil membangun Wisma Atlet dan Stadion Atletik Lingga Buana yang bertaraf internasional dalam menunjang dunia olahraga di Kabupaten Ciamis. Pesona dan sejarah Agung Galuh menjadi magnet dan perhatian masyarakat nasional dan dunia. Kayanya budaya dan sejarah Galuh memberikan nilai dan potensi pengembangan pariwisata bagi Kabupaten Ciamis, sehingga pariwisata menjadi salah satu sektor yang terus ditingkatkan. Tercatat berbagai pembangunan dan pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Ciamis terus dilakukan HY dalam satu periode kepemimpinannya. Seperti di antaranya pembangunan Pusat Budaya Kabupaten Ciamis, peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis inovasi. 20 April 2019 menjadi tonggak awal kepemimpinan Bupati Ciamis, Dr. Haji Herdian Sunaria dan Wakil Bupati Ciamis, Haji Yadade Putra, dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Ciamis periode 2019-2024. Tercatat dari tahun 2019 hingga 2023, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kabupaten Ciamis telah melantik sebanyak 4.137 ASN dan berhasil membuat sejumlah produk kebijakan pemerintah berupa peraturan daerah, Perbum, surat keputusan Bupati Ciamis, dan surat edaran Bupati Ciamis. Dalam menjalankan pemerintahan di Kabupaten Ciamis yang tidak terlepas dari sinergitas dan kesepahaman dengan DPRD Kabupaten Ciamis dalam memajukan pembangunan, ketahanan ekonomi, kesejahteraan, serta pelayanan di Kabupaten Ciamis. Sampai dengan tahun 2023, tercatat telah diterbitkan sebanyak 3.309 produk kebijakan pemerintah, di antaranya 49 peraturan daerah, 379 peraturan bupati, dan 2.881 keputusan bupati. Perkembangan teknologi, informasi, dan digitalisasi yang masif menuntut pemerintah daerah dapat mengimbangi perkembangan zaman dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kabupaten Ciamis berhasil melakukan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah atau P2DD, mendapatkan penghargaan nasional yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo bersama Menteri Perekonomian Republik Indonesia selaku pengarah P2DD. Pemerintah Kabupaten Ciamis terus berupaya memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat dengan membangun berbagai infrastruktur layanan berbasis digital, peningkatan kualitas penyelenggaraan data sektoral, layanan dan informasi publik yang dapat diakses dengan cepat dan dapat menjadi kunci dalam pelayanan prima, dan menjadi faktor pendukung dalam membangun dan terwujudnya peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, sebagaimana misi kelima Kabupaten Ciamis.
Kematangan sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPBE di Kabupaten Ciamis yang saat ini telah mencapai predikat baik merupakan pendorong dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, sehingga salah satu akibatnya mampu mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan profesional. Tentunya hal ini tidak terlepas dari peran Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis dalam menjalankan tugasnya, sehingga berbuah manis dan sukses mengukir prestasinya sebagai sekda terbaik pada ajang Askomsi Digital Leadership Government Awards atau DLGA tingkat nasional tahun 2023. Kabupaten Ciamis mampu meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan serta langkah pemenuhan reformasi birokrasi di Kabupaten Ciamis yang pada tahun 2022 telah mencapai predikat B dengan indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2023 90,86% dan indeks pencegahan korupsi sebesar 89,53 pada tahun 2022. Kabupaten Ciamis juga telah berhasil meraih penghargaan Ombudsman RI untuk penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023, kepatuhan terhadap standar pelayanan dengan nilai 95,32 kategori A, zona hijau dengan opini kualitas tertinggi. Di bidang tata kelola pemerintahan, Kabupaten Ciamis meraih 10 kali secara berturut-turut opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang menunjukkan akuntabilitas pemerintah daerah Kabupaten Ciamis dalam pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis inovasi di Kabupaten Ciamis juga mampu mendorong lahirnya inovasi-inovasi yang memanfaatkan teknologi informasi akan membentuk suatu sistem pemerintahan yang efektif dan efisien. Cita-cita Bupati, Wakil Bupati Ciamis dan seluruh masyarakat dalam membentuk Ciamis Smart City kini telah terwujud dengan diraihnya penghargaan dari Kemenkominfo Republik Indonesia tahun 2023 dan masuknya Kabupaten Ciamis ke dalam 50 besar pembangunan Smart City nasional kabupaten atau kota. Salah satu pendukung dalam terwujudnya ekosistem Smart City adalah dengan tersedianya aplikasi e-Office Desa di 258 desa yang ada di Kabupaten Ciamis, e-Office Kelurahan di 7 kelurahan di Kabupaten Ciamis, dan e-Office Kabupaten di seluruh OPD yang ada di Kabupaten Ciamis. Tersedianya super aplikasi Hello Ciamis yang memiliki fungsi dalam memberikan layanan digital dan layanan informasi, di mana seluruh aplikasi layanan yang ada di setiap OPD dapat diakses dengan mudah, termasuk e-Office Desa dan informasi penting terkait Kabupaten Ciamis, menjadi salah satu faktor pendukung dalam terwujudnya Ciamis Smart City. Capaian-capaian tersebut semakin lengkap dengan diraihnya anugerah penyelenggaraan data statistik sektoral dari BPS Republik Indonesia pada akhir tahun 2023. Kabupaten Ciamis masuk ke dalam 10 besar pemerintah kabupaten kota dengan indeks pembangunan statistik terbaik se-Indonesia dan meraih penghargaan Anindita Wistara Data. Ini merupakan hasil keseriusan HY dalam mewujudkan satu data Kabupaten Ciamis untuk mendukung Smart City dan kualitas pembangunan di Tatar Galuh Kabupaten Ciamis. Satu periode kepemimpinan HY, Dr. Haji Herdia Sunaria dan Haji Yadade Putra merupakan masa keemasan Kabupaten Ciamis, dibanjiri prestasi dari setiap sektornya. Hal ini menunjukkan keberhasilan, kecerdasan, ketangguhan, kemampuan, dan visi HY dalam memimpin Kabupaten Ciamis telah terwujud. Meskipun prestasi bukanlah tujuan utama bagi HY, namun prestasi merupakan indikator berhasilnya HY dalam menjalankan program dan kebijakannya demi Kabupaten Ciamis yang sejahtera, visi, mantapnya kemandirian ekonomi, sejahtera untuk semua. Adapun prestasi yang telah berhasil diraih dari tahun 2019 hingga 2023 dengan total sebanyak 700 lebih prestasi, baik di tingkat Provinsi Jawa Barat maupun di tingkat nasional dan internasional.
Prestasi yang telah berhasil diraih di tingkat internasional diantaranya Road Race Thailand Cup 2023 Deksa Almer Alvarezel, SEA Games Kamboja Fajar Jailani Nugraha cabang olahraga hoki indoor meraih medali emas. Prestasi yang telah berhasil diraih di tingkat nasional. Kategori kota kecil diberikan kepada Ciamis, Kabupaten Ciamis. Anugerah Adipura Kencana 2023 dari Presiden Republik Indonesia. Kabupaten Ciamis menjadi kabupaten satu-satunya se-Indonesia yang mendapat Adipura Kencana tahun 2023 kategori kota kecil, sekaligus pecah telur sebagai kabupaten pertama di Provinsi Jawa Barat yang berhasil meraih penghargaan tertinggi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Keberhasilan HY dalam peningkatan di bidang pertanian dan produktivitasnya kemudian menghasilkan prestasi luar biasa, di mana Bupati Ciamis Dr. Haji Herdes Sunarya menerima anugerah Tanda Kehormatan Satya Lencana Wirakarya bidang pembangunan pertanian dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Satya Lencana Aditya Karya Mahatvayoda, Pembina Umum Karang Taruna Terbaik Tingkat Nasional. Penghargaan daerah penerima insentif fiskal kinerja tahun berjalan, tahun anggaran 2023, kategori kinerja pengendalian inflasi, penggunaan produk dalam negeri, dan percepatan belanja daerah dari Direktorat Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Percepatan perluasan digitalisasi daerah P2DD terbaik nasional atas kontribusi daerah dalam mendorong perekonomian inklusif dan sinergi, serta kategori instansi terkolaboratif dalam pembangunan UMKM atas kolaborasi percepatan digitalisasi pelayanan publik dan transaksi pembayaran, serta menjaga stabilitas inflasi melalui penguatan ketahanan pangan. Prestasi yang telah berhasil diraih di tingkat Provinsi Jawa Barat. Penghargaan pelayanan kepada lanjut usia terbanyak dari Gubernur Jawa Barat tahun 2023. Penghargaan dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting terintegrasi kategori daerah kabupaten paling inovatif di daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2022. Juara 1 dalam kategori kelompok Peak Air percontohan segmentasi beraksi Peak Air Nepacis, dan penghargaan lainnya sebagai berikut. Prestasi yang telah berhasil diraih PKK Kabupaten Ciamis tingkat nasional, kader posyandu terbaik tingkat nasional atas nama Mia Siti Kamila, Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu. Prestasi yang telah berhasil diraih PKK Kabupaten Ciamis tingkat provinsi, anugerah tokoh peduli PAUD tingkat Provinsi Jawa Barat kepada Bunda PAUD Kabupaten Ciamis, Hajah Kania Ernawati Herdiat, dan prestasi lainnya sebagai berikut. Marakbak kembang pangharepan ngampar, daun-daun ngemplo hejo, cupat-cupat mangar pare baleuner, bubuahan bebetian, laukna ngalet ngengkei lalempai, ingon-ingon marontok dalares, taneuhna acening diri, caina getih kaula.
pamudana parerceka bardas, mental wajah. Pamimpin satria pinilih, rahayatna rahayu, kageroh, nanjer, walatra, waluya, galuh acining diri. Pataka agung simbol kaluhungan, bela kalemah cai. Rongkahna bancang pakeuh, henteu mampu ngaguna sika, nagen galuh jaya di buana. Kiwari mangsana, nitih wanci ningang mangsa, tatahar ngawangun nagri, ngaronjat taki-taki, tatahar sejang ngawangun diri ku pangawaruh lahir batin. Kutanaga jeung doa. Ieu kidung galuh nanjer, duh galuh anu luhung, galuh anu agung di dama-dama ku sadaya. Mugia meletekna panon poe dinten enjing, didorong ku doa balerea, mancekeun pangijabahna pangharepan sakumna rahayat tatar galuh anu waluya walatra rahayatna ngaronjat sagala widangna wujud galuh nanjing Ciamis tangguh. Kabupaten Ciamis kini melaju menuju masa depan cerah penuh sukacita. Secerah cahaya yang terbit dari timur yang membawa sejuta harapan dan senyuman bagi setiap masyarakat Kabupaten Ciamis. Kepemimpinan Dr. Haji Herdia Sunaria Hadjiana De Putra memberikan warna indah bagi Kabupaten Ciamis dan mengukir tinta emas, membangun setiap jengkal tanahnya, memajukan setiap sendi kehidupan rakyatnya, dan memberi kesejahteraan untuk semua, mewujudkan visi suci, mantapnya kemandirian ekonomi, sejahtera untuk semua. Kita adalah Kabupaten Ciamis, di mana anugerah telah dikaruniakan Sang Pencipta. Dengan alamnya yang indah, tanahnya yang subur, sejahtera, sentosa, karena galuh nanjer, Ciamis tangguh. Satu periode haji, Dr. Haji Herdia Sunaria Hadjiana De Putra, asli Ciamis pisan. Bareng ngawujudkeun impian urang sadaya, silih kasih, silih mikanya, silih mikadede, silih mikaheman. Ciamis kudu ngahiji, ngaraketkeun ati dunya kalemah cai. Munajat ka Gusti Pangeran anu sajati. Allahu ya Rabbi, ya Allah Rabbul ijati. Butuh ku pamimpi, nu pinuh ku pangarti, nu moal jalir janji, pastina asli Ciamis pisan. Pamimpin nu amanah, harapan depan utama masyarakat, asli Ciamis pisan. Galindung bebegik suka menteri kesukaan kebagaan urang-urang, asli Ciamis pisan. Hayu babarengan hijikeun pamikiran, ngawujudkeun cita-cita pikeun kamajuan. Omong urang ulah mantap jadi kegotokan, nu pasti mah Ciamis asli Ciamis pisan.
Gusti Pangeran anu sajati. Allahu ya Rabbi ya Allah Rabbul Ijani. Butuh pampi nu pinuh pangerti nu mau jalin janji pasina asli Ciamis pisan. Pamimpin nu amanah harapan panutan masyarakat asli Ciamis pisan. Galindung bebekik suka menteri kesukaan kabanggaan urang-urang asli Ciamis pisan. Pamimpin nu amanah harapan panutan masyarakat asli Ciamis pisan.